Kamar Dagang Industri Indonesia atau Kadin dan US Chamber of Commerce atau USCC menggelar pertemuan bisnis di Washington DC, Amerika Serikat. Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Terdapat 11 nota kesepahaman yang ditandatangani, mulai terkait dengan mineral kritis dengan Freeport-McMoRan, lapangan migas dengan Halliburton, hingga kerjasama pertanian dengan Cargill hingga US Nation Cotton Council. Adapun nilai total kerjasama yang ditandatangani mencapai 38,4 miliar dolar AS atau setara dengan 650,02 triliun yang ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan investasi lintas sektor, khususnya pangan, industri, energi, dan teknologi. Selain itu juga dibahas rencana implementasi hasil negosiasi perjanjian perdagangan resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hal ini agar kedua negara dapat menikmati relaksasi kebijakan yang telah dibuat untuk memperkuat kerjasama investasi. Presiden Prabowo Subianto mengakui saat ini Indonesia masih dipenuhi dengan praktik ilegal. Ia mencontohkan praktik penyelundupan, pertambangan ilegal, perikanan liar, dan penebangan liar. Namun di hadapan para pengusaha Amerika Serikat dan Indonesia, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya dalam menegakkan hukum dan menciptakan kepastian dalam setiap proses hukum. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik sekaligus menghadirkan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan bisnis dan ekonomi. Prabowo juga menekankan keseriusan pemerintah dalam memberantas aktivitas ekonomi ilegal. Tak hanya menutup sekitar 1.000 tambang ilegal di berbagai wilayah, pemerintah juga telah menyita sekitar 4 juta hektar lahan dari korporasi yang melanggar hukum dan peraturan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 hingga 19 Februari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 5,50%. Menurut Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, pihaknya akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut sejalan dengan perkiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kebijakan makroprudensial BI tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi kebijakan insentif likuiditas makroprudensial dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoRan resmi memperpanjang hak operasi PT Freeport Indonesia di Papua usai 2041. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama pemerintah Indonesia yang mengatur kelanjutan kegiatan tambang di distrik mineral Grasberg. Salah satu poin pentingnya, pemerintah Indonesia akan menerima tambahan 12% saham PT FI pada 2041, sehingga kepemilikan pemerintah melalui Main ID naik menjadi 63%, sementara Freeport turun menjadi sekitar 37%. Perpanjangan ini akan dilakukan melalui revisi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK, dengan memberikan kepastian hukum bagi kelangsungan tambang hingga umur cadangan. Ketua Dewan Direksi Freeport Richard Atkerson menyatakan, perpanjangan ini membuka peluang menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Selain itu, Freeport juga berkomitmen meningkatkan dukungan sosial untuk Papua, termasuk pembangunan rumah sakit dan fasilitas medis, serta menambah belanja eksplorasi dan memperkuat pemurnian produk dalam negeri. Kesepakatan ini menegaskan kemitraan jangka panjang antara Freeport dan Indonesia sekaligus mendorong investasi dan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat Papua. Pejabat Federal Reserve menunjukkan sikap lebih berhati-hati terhadap pemangkasan suku bunga dalam pertemuan kebijakan bulan lalu. Beberapa di antaranya bahkan mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga jika inflasi tetap tinggi. Risalah Rapat Federal Open Market Committee 27 hingga 28 Januari 2026 yang dikutip Kamis 19 Februari memperlihatkan mayoritas pejabat belum mempertimbangkan kenaikan dalam waktu dekat. Namun dokumen itu menegaskan The Fed mulai menjauh dari konsensus untuk kembali memangkas suku bunga dan ini berpotensi memicu ketegangan dengan Presiden Donald Trump dan calon gubernur The Fed Kevin Warsh. Trump sendiri sebelumnya mendesak The Fed menurunkan suku bunga. 2 hari setelah rapat, ia mencalonkan Warsh untuk menggantikan Jerome Powell.
Sementara juru bicara Gedung Putih, Kurs Desai, menyebut data harga terbaru menunjukkan inflasi lebih stabil sehingga kini saatnya memangkas suku bunga untuk meringankan pembeli rumah dan pelaku usaha. Risalah juga mencatat pelemahan pasar tenaga kerja yang mendorong pemangkasan 3 kali pada akhir 2025 mulai mereda pada akhir Januari, menandai kondisi ekonomi yang lebih stabil. Mayoritas pejabat Federal Reserve mempertahankan suku bunga di 3,5 hingga 3,75%, meski beberapa membuka peluang pemangkasan jika inflasi turun. Data terbaru menunjukkan inflasi melambat, pasar tenaga kerja stabil, dengan penambahan 130.000 lapangan kerja pada Januari, dan pengangguran turun menjadi 4,3%.